Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Fatil Hakramdani dari kelas 10-4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya sudah baca yang berjudul Jejak Penjahat Seksual Terlacak Lewat Transaksi Keuangan. Nah teman-teman, dari artikel ini aku ternyata baru tahu bahwasannya dengan kita bayar-bayar itu bisa dilacak teman-teman, dan itu bisa langsung digerebek ternyata. Oke, aku akan langsung aja ngasih tahu ke teman-teman semua kira-kira dari artikel ini aku ingin menyampaikan apa saja, atau kira-kira kesimpulan apa yang ingin aku sampaikan pada teman-teman semuanya. Nah, di era digital saat ini, para pelaku kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak mengira mereka bisa bersembunyi dengan aman di balik layar internet. Namun, mereka melupakan satu hal. Setiap kejahatan yang dikomersialkan pasti meninggalkan jejak. Transaksi keuangan dan jejak digital itulah yang kini menjadi pintu masuk utama bagi kepolisian dan aktivis untuk membongkar kedok mereka. Melalui artikel ini, aku diperlihatkan nih bagaimana aliran dana mampu mengungkap identitas, lokasi pelaku, hingga jumlah korban yang secara akurat. Contoh nyatanya kayak penangkapan predator anak asal Norwegia yang terhubung dengan pelaku lokal di Sumatera Selatan. Nah, lewat pelacakan riwayat transaksi PayPal, ya itulah namanya, polisi berhasil mengendus uang haram senilai 1 miliar juta rupiah per sesi panggilan video seksual yang dikirim pelaku luar negeri kepada kaki tangannya yang berada di Indonesia. Nah, ternyata tidak hanya itu, modus operandi yang lebih besar dan terorganisasi juga berhasil digulung, seperti grup Telegram Premium Place, melalui kerjasama kepolisian dan lembaga non-pemerintah yang melakukan teknik penyamaran atau kayak kamuflase lah ya. Undercover buying ini itu seperti aliran uang haram tersebut berhasil dilacak hingga mengerucut ke rekening penampung tertentu. Nah, ternyata hasilnya tuh luar biasa banget teman-teman. Perputaran uang jaringan tersebut diketahui mencapai 9 miliar rupiah dan melibatkan ribuan orang yang dilacurkan, termasuk belasan anak-anak. Cuman kasus-kasus ini berhasil dibongkar barulah puncaknya dari gunung es. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau yang kita sebut PPATK mengungkapkan fakta yang mengerikan. Ada data lebih dari 24.000 anak Indonesia yang menjadi korban eksploitasi seksual dengan nilai perputaran uang mencapai 127 miliar rupiah. Wah, banyak banget ya teman-teman. Lebih memperhatikan lagi, lembaga internasional NCMC menempatkan Indonesia di peringkat ketiga untuk jumlah laporan materi kekerasan seksual untuk anak di internet, tepat di bawah India dan Amerika Serikat. Wah, ternyata kita gede juga ya teman-teman. Untuk merespon digital ini, Polri sebenarnya tuh telah membentuk satuan tugas penanganan pornografi anak yang fokus pada 3 hal edukasi. Yang pertama ada edukasi masyarakat atau pokoknya ada edukasi masyarakat, patroli cyber memblokir konten porno atau preventif. Yang ketiga ada penegakan hukum atau represif. Maaf ya teman-teman, aku agak sedikit belibet lah. Meski begitu, perjuangan di lapangan masih ditantangan berat. Banyak penyelidik di tingkat kepolisian di daerah belum siap menangani kasus kekerasan berbasis daring yang rumit ini. Terus juga para polisi cyber yang setiap hari terpapar konten keji sangat minim mendapatkan pendamping psikologis. Padahal mereka rentan mengalami trauma dan gangguan mental. Kira-kira kesimpulan besarnya itu apa ya teman-teman? Nah, kesimpulan besarnya, transaksi keuangan digital ini telah menjelma atau melebar lah ya,
menjadi senjata baru yang sangat efektif bagi penegak hukum untuk melacak dan memutus urat nadi jaringan predator seksual anak. Namun, penanganan kejahatan yang luar biasa ini tidak bisa instan dan tidak bisa dilakukan oleh polisi sendirian. Dibutuhkan kecepatan, keterlibatan banyak pihak, sinergi antar lembaga, serta pengawasan ruang digital yang jauh lebih ketat demi melindungi masa depan anak-anak Indonesia. Nah, baik teman-teman, yang aku baca kalian jadi sadar kan, ternyata banyak juga nih data-data anak Indonesia yang 24.000 itu sungguh gede sih teman-teman. Oke lah teman-teman, pada saatnya udah aku sampaikan dari artikel yang aku tadi sampaikan. Aku tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.